بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما نور قلوبنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا في تلاوة القرآن اللهم يسر لنا في تعلم القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Cek nyambung jadi balik mana titik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini apa? Ya doa, atasnya juga doa ya 163 itu. Rabbana innana ya itu kan Gusti Rob itu bisa diartikan Tuhan. Jadi artinya itu banyak Rob itu. Tapi kalau terkait dengan alam, Rob itu kan apa? Pendidik, pemelihara. Robbana. Jadi maksudnya ya, wahai Tuhan kami yang seperti apa? Yang mendidik saya, yang ngurusi saya, gitu. Maksudnya itu. Beda dengan Allahumma. Itu beda. Sama-sama ya Allah. Iya, sama-sama ya Allah artinya. Nah, kalau Rabb itu ya Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kan langsung sebut namanya. Gitu. Kalau Rabb ini ya sebutan ya Tuhan. Ya Tuhan. Rabb itu Tuhan. Rabbana innana yang 93 itu innana sesungguhnya kami sami'na kuping apa? Kami mendengar. Ya, sami mendengar. Munadi itu panggilan. Munadian panggilan atau seruan. Nah, kan muadzin lah ya, orang yang memanggil seruan. Yunadi memanggil menyeru. Lil imani kepada iman. Panggilan untuk beriman. Aminu agar supaya aminu beriman. Aminu berimanlah kalian. Amanah beriman. Amanah beriman. Aminu berimanlah. Mim alif mim nun ada akar katanya di tiga itu bisa bermakna iman terus aman dipercaya Betul amanah ya, iya, amanah. Iya. Jadi aman. Amanah jadi aman. Maknanya itu banyak. Ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada kitab yang namanya Al-Wujuhu wan Nadhairu fil Qur'an. Itu judul kitabnya. Jadi di situ membahas al-wujuh artinya itu cuma satu kata tapi artinya itu banyak. Punya arti banyak. Cuma satu kata. Sholat itu loh banyak artinya itu. Sholat itu banyak. Itu fil al-wujuh wan nadhair itu
kebalikannya. Nah, itu, tadi itu al-wujuh satu kata memiliki arti banyak. Ini dibalik. Ya apa dibalik? Kebalikannya. Iya. Artinya kebalikannya. Ya, kalau satu kata di Al-Quran itu ada katanya cuma satu, tapi artinya ini banyak, ini banyak, cuma artinya satu. Nah ini dibalik. Al-Nadhair itu kebalikannya. Berarti kan artinya satu, Arabnya banyak. Kata-kata istilahnya itu banyak. Boleh ya fil Quran dalam Al-Quran. Makanya gak serang banget ngerti itu. Jadi cocoknya pakai sing endi kayak gitu. Nah kalau dikata aman ya gak enak. Gak enak. Nah ini kan perintah ini, fiilnya amar. An-aminu hendaklah berimanlah kalian. Nah, birabbikum dengan atau terhadap Tuhan kalian. Atau pakai aman, gak enak. Amanlah kalian terhadap Tuhan, gak enak. Kan? Gak enak. Itu sing iman. Itu gitu. Terus hendaklah kalian amanah terhadap Tuhanmu. Tuhan, berarti kita kayak sesuatu kepada Allah. Wah, tambah sorongan. Acur ya. Salah itu. Tuhan, ya kita yang mesti dikasih, kita ini yang dikasih amanah. Kok Tuhan acur. Itu sesat akhirnya. Fa'amanna baru amanah tetap amanna kami beriman maka jadi jangan hati-hati kalau bilang fa itu makanya harus tepat fa itu artinya arti sudah punya arti satu huruf fa itu sudah punya arti fa maka bi dengan saya Arab ini sensitif. Roh melihat. Maro melihat. Saya. Ma apa? Bisa artikan apakah? Bisa diartikan apa yang? Bisa diartikan tidak. Hati-hati dengan kok dibaca pendek loh bisa berubah artinya. Maju bisa diartikan tidak. Tidak sama-sama panjangnya. Oh, sama-sama panjangnya ya. Sama pendek. Pendek. Ya saya punya itu per huruf itu punya makna. Tapi saya nggak hafal. Berarti mama papa itu bukan bahasa Arab itu ya? Bukan. Oh, Cino. Bahasa orang kota itu. Cino. Mama, itu orang lo juga bilang gitu loh. Mama. Lebih gampang kan. Bahasa Inggris juga gitu loh. Kalau anak kecil kan ucapan mama papa kan Bisa mam sih kecil. Kalau janjari bunda kan kesulitan. Iya. Anak kecil kan gampangnya kan mama papa. Akhirnya setelah naik haji dipanggil papa mama kok enggak seberapa cocok ya. Iya. Dan kalau sudah besar kan sudah bisa menyesuaikan. Kalau anak kecil repot. Paling gampang ya. Bun. Jadi maka kami beriman. Nah, ketika diseru, ini jawabannya, Mbak. Salat, maka kami salat. Salatlah kalian, maka kami salat. Berimanlah kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Kemudian bilang, Rabbana duh Gusti, wahai Tuhan kami, faufir lana, maka ampunilah lana bagi kami, faufir maka ampunilah. Iya, ini orang baru masuk Islam, baru beriman. Jadi sebelumnya ya, faufir lana, maka ampunilah bagi kami, dzunubana,
dosa-dosa kami. Wa kafir. Nah, jadi ada kafarah kalau di tasdid ini berarti itu dosa. Kalau enggak ada tasdidnya berarti cover, tutup. Jadi kafarah yukafiru kafaron, ya kafir itu maksudnya. Ini tasdid. Ini enggak ada tasdidnya. Oh, Itu berarti apa? Tutup, tertutup. Maksudnya tuh hatinya tuh enggak, kan orang enggak beriman kan disebut kafir. Itu namanya kafir kafir apa? Kafir akidah. Kadang kita tuh udah kafir loh, Pak. Kafir itu maknanya tuh luas. Kadang kita jadi orang kafir kadang. Artinya apa? Kafir nikmat. Padahal orangnya muslim beriman, tak bersyukur, tak bersyukur. Lawannya bersyukur lah kafir. Iya. Itu loh. Jadi kita memahami kafir itu harus luas. Jadi orang nggak bersyukur pun bisa disebut kafir. Nah, kan di surat Ibrahim kan begitu Allah bilang itu. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum jika kamu itu mensyukuri. Wala in kafartum lawane. Dan jika kamu kufur, lawane. Jadi kufur nikmat kalau itu. Orangnya orang muslim. Kalau yang ini kafirnya kafir akidah. Kafir iman. Kafir juhud. Wah, terkadang kita jadi orang kufur kadang terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kalau kita gak syukur ya kufur kita. Hati-hati. Makanya kita syukur enak. Syukur itu apa? Ibrahim. Ada biaya yang kau dustakan. Kajian itu dusta. Dusta itu apa dusta? Dusta itu ya meremehkan. Karena koni lah. Nah, misalkan kamu saya kasih mata. Nah, siapa yang ngasih mata? Punya ku dewe. Dia beritahukan itu. Sebenarnya tak kasih uang. Nah, kamu itu tekan tikun. Yo kerja. Lah itu aku di mana kamu tak dikai aku lagi kan. Iya memang seperti itu kok orang yang enggak. Ya Itu hasil saya sendiri itu. Supaya tak syukur sama setan. Tapi beda ya. Iya. Ibrahim itu ya sudah menolak. Nah, kalau kita itu kalau yang di Ar-Rahman itu yang kalau dustakan itu ya ujung ya lalai. Jadi kita nggak pernah mikir, ada kamu minum gitu loh dari mana? Oh ini saya beli di mana? Di toko mana? Itu udah belakang. Nah terus apa mana? Toko itu toko di. Saya jawab. Maksudnya air yang kamu minum sekarang ini bukan air yang lain. Air lain bukan rezekimu. Belum tentu jadi. Nah sekarang minum itu lah. Ini belum tentu jadi rezekimu semua. Kenapa nggak dihabiskan? Habiskan. Jadi kalau konsumsi apa itu habiskan. Makan. Tak boleh sisa. Iya. Tak boleh sisa. Harus habiskan. Ditanya, ini kan materi ditanya. Itu nggak bisa jawab ya Pak. Sampai kita juga nggak bisa jawab. Nah, berdasarkan kalau kamu ini dari sini berdasarkan pengetahuan dari mana? Berarti saya mereka-reka. Padahal yang miring itu adalah Allah itu. Kalau saya kupas itu ya Allah. Kemarin garam itu lah, yang tak kupas kemarin itu garam dari mana? Laut iya, laut mana? Bagaimana?
Dan jadi kan saya kan nggak susah-susah ngambil garam ke laut sana, ke laut pantai selatan, nggak perlu. Allah yang mengirimkan, sudah ada titah untuk satu garam yang akan menjadi rezeki jenengan itu sudah ada titah, dia akan ikuti arus. Dia tidak akan tidak akan masuk ke pertambakan yang bukan tujuannya. Dia akan ke masjid tambahnya terus gitu akan bersih sini. Allah sudah mengatur ini. Iya, itu makan Allah yang mengatur rezeki. Makanya jenengan kok gak boleh rezeki, Pak. Jenengan cukup tok kerja. Iya, dikasih Allah. Cuman ya berusaha. Gitu. Usaha itu adalah bukan mencari, sudah ada rezeki itu. Nah, yang memudahkan itu apa? Karena kan orang mau sing angel, mau sing gampang. Yang memudahkan itu sholatnya jenengan, sedekah jenengan, itu yang melancarkan. Jadi ketika jenengan jemput itu gampang gitu loh. Kak ruwet, kak seret. Itu. Kebaikan jenengan dengan orang lain, kesalahan jenengan, kesalahan kita itu ya hanya dengan Allah. Jadi juga dengan orang lain. Itu ya menjadikan rezeki jenengan itu lancar. Itu Pak. Kita jenengan buka toko, itu menjemput. Itu ya jalan ya usaha. Tetap Allah yang ngirim. Yang datangkan pembeli itu siapa? Iya. Jadi jenengan itu jenengan itu bukan Allah yang mengirim, kok tiba-tiba ada di depan jenengan itu. Ini belum tentu yang mana ini yang ngaji diri jenengan, kita nggak tahu lah. Sudah ngambil ya itu ternyata yang diutus. Apa ini langsung sampai habiskan? Betul-betul kayak jualan itu satu kan. Iya sudah. Ada yang laku, ada yang tidak. Iya. Laku ya jaluk kepada yang itu, nggak perlu pesugihan. Itu kan sudah diatur. Ada pesugihan sorokan. Karena itu ditanya kan. Ditanya. Rezeki kamu itu diperoleh dari mana? Terus digunakan untuk apa? Memperolehnya tidak baik digunakan untuk kebaikan, tidak bisa. Allah itu maha baik. Iya. Tapi dan akan menerima yang baik-baik. Iya. Jadi yang masuk ke situ harus yang halal. Tidak bisa kalau nggak halal itu yang masuk ke mulut itu. Iya. Gitu. Terus sebagai ibadah, ya tidak bisa. Nah itu sing kure dungan itu. Dungan itu gak tembus langit. Sik pancen nang bumi dungan itu. Dungan itu terbang. Cepat. Kecepatannya luar biasa orang menjerit gitu kan di tolong menjerit, melesat. Itu menempuh perjalanan, antara langit bumi ke langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan, juga ke atasnya 500 tahun perjalanan. Dua itu berdiri sampai kerumah itu. Nah kan doa sing jelek-jelek itu balik mana kan? Sampai lagi sebalik, kan ibu gak lawan itu mereka. Jadi kayak orang-orang tertentu ini langsung bijak langsung. Nah, iya, dongannya itu makbul Pak, orang yang didolimi itu. Jadi kita jangan hati-hati lah kita termasuk mendolimi lihat mulut, mendolimi lihat kekuasaan, mendolimi orang dengan anak kita, dengan pikiran kita, macam-macam. Kalau kita orang-orang yang enggak sholat, enggak sedekah, tapi kok rezekinya banyak. Itu ada di dalam tak Allah tuh bilang, kamu tak biarin, tak kasih terus, ya, tak kasih terus, tak jarno. Itu apa namanya? Tak jeruk loh. Dia semakin jauh dengan Allah, dilulu. Namanya itu dilulu. Nah, kita enggak perlu gitu masalah itu enggak perlu dilulu, hati-hati itu malah tambah bahaya. Nggak sadar tadi. Enggak sadar ya. Iya, dilulu itu
Orang itu gini Pak, orang itu sering orang detail Allah itu sering. Ya Allah, aku minta uang yang banyak. Waduh, Itu termasuk DK. DP. Nah, misalkan gini, oke, nanti kamu tak kasih uang banyak, tapi kita bisa nambani enggak? Bisa nambani enggak kita itu? Di situ permasalahannya. Kita enggak kuat nambani, enggak kuat nerimanya. Loh, persoalan apa? Masalah itu loh, apa? Ada orang kena apa? Tanahnya kena apa? Pelebaran jalan atau apa itu kan? Iya. Nah itu kadang ngomong mati kok. Biasanya dekat sekian bro itu untuk Serampasan bermiliar lah mati kan. Iya, banyak itu. Iya, kaget iya, kaget iya, nggak pernah pegang uang banyak. Tapi sekarang ngersu uangnya ketika kerja. Nah ketika Allah ngasih ya enggak seperti itu. Nah nanti apa? Justru kita itu lupa sama Allah itu. Kan sudah diceritakan di Al-Quran. Banyak kisah-kisah gitu. Itu kita nggak sanggup Pak menerima. Jadi kita yang syukuri yang kamu itu, yang kamu terima, yang kamu berikan, syukuri, syukur itu dia. Terus yang tadi kan termasuk mendikte ya Pak Ustadz ya. Ya kalau minta uang yang banyak terus sebaiknya kalau doa ada keinginan gitu. Nah, gimana caranya? Itu kan keinginanmu, bukan keinginan Allah. Iya, cara berdoanya gimana? Kalau kita keinginan terus nggak disampaikan langsung minta ini. Ingin apa? Saya punya keinginan apa itu rezeki banyak, anak soleh dan lain sebagainya itu sudah kayak rezeki ya, rezeki dalam benar itu sudah ditanggung oleh Allah, sudah ada. Jadi itu ya sesuai sampai batas ajal. Terus Allah pun yang penting dia tetap akan hidup, dia akan menjadi kehidupan dengan apa ya. Kadang-kadang orang enggak sabar. Ketika orang dikehendaki Allah itu sebagai orang miskin sebenarnya. Atau ada yang dijadikan sebagai orang yang sedengan, ada yang orang yang kaya. Orang kaya itu wah, tambah mana tanggung jawabannya. Dia harus bagi-bagi kekayaannya itu. Dengan baik atas nama zakat atau sedekah itu. Kepada itu kan Allah yang menentukan. Allah sendiri yang menentukan. Berarti sudah diporsi sendiri ya? Iya, sudah ada porsi. Saya jadikan kamu sebagai orang miskin. Kan Allah yang ngatur itu. Tapi kan bisa dirubah. Oh, bisa nanti. Banyak kan? Iya, nanti bisa nanti itu jadi orang kaya bisa. Kan bisa bolak-balik. Ya, kaya jadi miskin. Tapi itu rahasia. Ada sepanjang hidupnya jadi miskin. Itu bisa meningkat jadi kaya bisa. Nah, yang penting seberapa jauh hubungan kita itu dengan pemberi rezeki. Nah terus yang kita tuh gak sabar dengan kemiskinan itu kadang yang jadi masalah itu. Ya. Akhirnya apa? Minta, ya udah tak kasih. Mereka diberi dikasih, wah kehidupannya beda. Dulu rajin, rajin ngomong, nggak rajin ngomong ya, dalam doa rajin. Terus doanya dikabulkan. Ketika ada orang kasih bantuan dia langsung berdoa dikabulkan. Begitu tuh nggak sabar dengan jalan kemiskinan itu. Tadi dia protes kepada oh belum tak bayar memek lagi terus dari awal ya tak kasih mari benar ganti kehidupannya itu berubah pelan-pelan dia akan meninggalkan Allah. Ketika susah dekat doanya itu dekat. Makanya kadang-kadang kita kan apa ya mestinya gini, ketika orang itu harus ngerti tentang doa. Ketika orang itu dikasih bantuan orang dia harus mendoakan, itu wajib gitu. Tidak hanya apa
Matur suwun. Ini kan syukurnya itu kepada orang itu. Jangan lupa mendoakan orang yang diberi. Ya minimal barokah. Barokah kan umum. Gitu. Kadang-kadang ada yang bukan dilancarin rezeki. Itu doakan. Kadang-kadang dari ucapan yang ini. Iya. Ngomong ini. Iya. Wah, langsung rahmat Allah turun kepada orang itu. Oh, jadi tidak harus berdoa tapi ngomong mendoakan itu aja sudah termasuk itu kewajiban orang, kewajiban orang yang diberi. Iya. Itu selain berterima kasih itu jangan lupa berdoa. Mendoakan orang yang memberi. Itu kewajiban yang beri biasanya ngasih. Zakat itu kan begitu. Iya. Nah selama ini kan kita enggak. Kita nampaknya wis lupa dengan doanya itu kewajiban. Jadi selain berterima kasih kemudian dia harus mendoakan. Ya memang dia tadi itu senang ketika didoakan tuh senang gitu. Karena kalau cobaan miskin itu banyak ini. Iya. Tak tahan. Ya termasuk dengan diuji loh Pak Rudi ya apa itu rahmat dari Allah ini. Ya muka-muka ya bisa jalani sabar itu penting. Sabar itu penting menjalani. Kita itu yes apa mengeluh itu kan memutus rahmat. Ya banyak dibudak di setan. Nafsunya itu mas itu pasti dikasih derita tuh nggak kelem, nggak mau gitu. Harus kita harus berperang kan. Kata Rasulullah itu jihad. Iya. Jihad terbesar itu berperang melawan nafsu. Kalau nggak diperangi ya terus kita malah dikendalikan nafsu. Wah bahaya itu alamat. Nah, kita diuji Allah itu sebenarnya ujian itu adalah bentuk kasih sayang. Ujian itu bentuk kasih sayang Allah gitu. Ya bersyukur kalau kita diuji itu. Kita kan yang dilihat apa? Soronya ujian itu yang kita fokusnya ke sana, pikiran kita itu. Padahal nikmat toh. Nikmat itu. Ya ini kan apa? Belajar apa? Kebatinan namanya. Apa spiritual kita. Itu spiritual kita. Namanya ujian ya dulu. Pertama ketika diuji itu sakit itu pahalanya besar nggak? Sakit itu dosanya diampuni nggak? Tapi cok ngeluh. Iya saling ngeluh. Ngeluh ya kasih itu diampuni. Kak Ridho, padahal itu ganda awal kan? Meskipun sakit ringan, sakit berat sama. Sama. Kena duri pun jalan Tetap ya. kena duri di jalan. Gak mengeluh saja. Iya. Yang penting nggak mengeluh. Sama itu sudah sakit itu sudah ujian. Nah, lebih sakit-sakit kan Parah. Ya orang Jadi itu berarti baca doa apa Ustaz? Supaya kita kadang-kadang kena apa? Kan kadang-kadang kan mencelah. Iya. Maksudnya langsung kayak kan biasanya nggak sengaja apa ini ya betul kan gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa baca itu musibah. Ya sama juga musibah. Dengan baca Ujian. Nah, nanti kan begini ada 3 keadaannya. Ya, kalau ujian ya alhamdulillah. Kalau peringatan hati-hati. Lampu boleh peringatan lampu kuning. Lampu kuning. Peringatan tuh lampu kuning. Iya. Terus tingkat terberat apa? Azab. Nah, nanti kalau kita tuh ya nanti kan ya ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Ya sama saja nanti juga akan meningkatkan apa? Kualitas keimanannya naik derajat keimanannya itu dengan ngaji naik. Di situ banyak berkah. Didoakan malaikat. Film tadi doa malaikat. ya mau. Didoakan orang doa belajar doa pembelajar apa majlis apalagi kajian Al-Qur'an. Nah itu ada hadisnya tuh panjang itu
kira ya ya saya terus ngerti hadis itu pas dah ngerti ya sudah ya jadi kita dia oleh Allah disuruh ngurusi orang segini segini nih ini gak mungkin berhadapan dengan yang ribuan orang gak urus segini gak urus gitu. Dengan apa mungkin ulama-ulama yang besar gak urus lah itu gak kira nah jadi oleh Allah jadi atur ini harus dimunculkan orang-orang yang ya sekian tapi harus ngomong makom bisa saja makomnya kudukur iso cuma ditugasi ya gelem ngopen wong segini lah gelem ngopen itu yang sing iso maca ngene iki ya wali itu tingkatannya wali sing iso maca tapi gak dikandani padahal mungkin itu loman yang kapur ya namanya wali dirinya gak tahu lah dia tentang wali ya sudah gak dikandani jadi kalau dirinya sudah mencapai makom wali itu udah gak ngerti ya. Gak ngerti. Makom itu kayak gini kan. Ketika dia sudah masuk kita di alam basar masih lah. Banyak nafsu yang mempengaruhi kita tuh. Jadi nanti kalau malakut nanti caranya setan itu ya apa dicegat supaya ya apa supaya dicegat naik ke makam dukure maneh terus ya apa supaya iki mudhun maneh iya setan enggak pernah lupa lihat Nabi Adam gimana Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh iblis gimana dia Nabi Adam itu bapak kita ya belajar di sana apalagi aku tidak akan pernah lengah dengan dirimu di sana dengan kita tidak akan pernah dan kita sering lali setan nggak pernah diincer cari kelemahannya jenengan kan ya Pak sekarang punya jadwal ngaji cari kelemahannya iya Nabi Adam di mana kelemahannya Nabi Adam itu senang di itu kelemahannya Nabi Adam dicari terus diintai di mana kelemahannya kan digoda gak pernah tembus cari apa kelemahannya Nabi Adam dia terus diintai cari kelemahannya ternyata senang kan manusiawi tidak senang lah ya di situ ternyata ini dipakai itulah dipakai nanti itu cinta senang kan dilarang makan batu diwale itu kenapa Allah itu melarang kamu supaya kamu nggak masuk ke jadi malaikat makom malaikat nah supaya kayak gitu pinterin udah diwale nah, sekarang orang pinter memutar balikan padahal apa dilarang jangan makan koluti nanti kamu akan jadi orang-orang apa khosirin rugi dia tuh seneng ya itu kenapa apa dilarang gitu itu mulai di sini itu kena sudah langsung di situ balik iya apa awal akhir awal apa kan bisa aja dari awal iya apa rahasia Allah kan iya. nanti bahannya nanti ada orang-orang mungkin Nabi Muhammad itu akhirnya muncul kan kalau saya membacanya kan ada di ayat 30 itu Allah itu bilang ayat 30 surat Al-Baqarah soalnya kan sebelum itu kan Nabi Muhammad kan sudah bersanding dengan ini namanya kan ya itu masih Al-Baqarah nur Al-Baqarah 30 Allah bilang apa kan memberi pengumuman baik kola ya coba baik kola rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah ini kan pengumuman Allah memberi pengumuman baik kola dan ketika berkata ketika berfirman rabbuka Tuhanmu
Kepada siapa? Lil malaikat. Durung ono manungsa Mas. Malaikat. Kepada para malaikat. Lil malaikat ini jamaah. Para malaikat. Ketika berkata atau ketika mengumumkan, ini sesungguhnya aku Allah itu ja'ilun, hendak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Ya khalifah itu ya orang yang ngurus bumi, wakil Allah untuk di bumi. Ya kelola bumi sing apik. Ya dalam bermasyarakat ya ngurus masyarakat. Ngurus masyarakat. Ojo tukaran, ojo walaupun dengan punya tetangga non muslim lebih-lebih lebih sesama muslimnya. Hanya beda pendapat tentang politik ini. Iya. Ya kita harus ngerti. Kita sudah ngerti semua itu. Kita asasnya kan sudah juga tahu asas pemilihannya itu. Begitu. Ya banyak nih kalau pengaruh ya. Saya asasnya kan begitu dipilih. Ya cari dukungan. Sistemnya dibatasi saya. Pengeras suara dibatasi. Enggak, suaranya. Bagus ya. Bagus itu. Saya sudah baca. Saya tidak melihat celah. Bagus. Yang diatur itu apa? Volume. Iya, volume itu bukan volumenya. Iya, itu kan volumenya. Kenapa? Untuk mengatur ketenangan di masyarakat. Karena kan apalagi ya sesama muslim aja kalau rasa banter baru pulang kerja jam sekian gak iso turu. Iya Bu, banter. Terus sesama muslim, apalagi non muslim. Nggak tambah mana. Itu begitu bagus itu. Ya bukan adanya yang diatur. Ya intinya itu lah. Speakernya. Itu volumenya itu lah, kan itu saja. Dan apa? Suara luar dan suara dalam. Kalau suara luar ya sampai jam 10 lah di Ramadan itu. Nah itu gak dilarang ngaji, ya ngaji ganti suara dalam. Saya selama ngaji sini mana pakai itu gak tahu. Ya pakai ini sudah cukup. Sudah cukup, suara sudah nyampe dalam musola sudah cukup keras. Ruangan. Jadi sudah tidak butuh suara dalamnya, nggak butuh lama suara luar. Iya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa itu nggak pakai mic keras itu nggak enak memang. Kalau sudah terbiasa lah, seperti ada semakin keras semua. Adzan itu. Saya kan gini, ya saya sudah merasakan dari sini. Ketika Isa, sana suara, sini, aduh, saya mau jawab yang mana itu? Iya. Ada 3 suara. Ketika masih di baru. Apalagi suci. Nah, ketika Isa itu saut-sautan. Cukup satu saja kan sudah itu. Satu perwakilan. Berarti kan sudah masuk waktu. Harus berbondong-bondong ke musola ini, berbondong-bondong di musola ini. Yang cukup didengar, ya jaraknya kan berapa? Paling jarak ini ono musola, jaraknya kan ono musola. Ya akhirnya apa? Ya nilai turun Pak, akhirnya ini. Nilai apa? Kesatuan, nilai apa? Nilai apa? Kesakralannya adzan itu. Iya. Nah, itu. Turun betul. Jarak 100 meter ono musola. Adzan dewe-dewe sih kan. Kalau masjid mungkin jauh-jauh ya. Iya. Semua tuh pakai pengeras. Nah, di situ kan terasa bising. Padahal di situ kan nanti sudah masuk waktunya adzan, waktu sholat. Di situ kan sudah ada.
Kalau di Manyar Iya. satu suara, Pak. Oh, Manyar. Iya. Satu masjid. Oh iya. Gede-gede. Jadi beberapa desa itu tidak ada sendiri-sendiri. Jadi musola dikasih ada pemancarnya. Jadi suaranya bareng kalau tarking, ya suaranya satu. Nah suci itu juga dibuat gitu. Oh jadi yang azan cuma satu orang cukup. Tapi di masjid ya. Iya di masjid. Musola Sudah ada di sini sudah. Sini speakernya ya tinggal memancarkan saja. Oh. Satu suara dari masjid itu. Ya enggak jauh. Waktunya sama. Jadi musola tadi sudah bunyi sendiri ya? Iya. Oh di link jaraknya. Sudah iya ada link. Malah masjid suci itu sampai ke pendukuhan sana. Iya. Masjid saya itu ya bukan masjid saya, maksudnya ya tempat saya juga. Jadi pakai apa sih? Linknya. Ya, kayak di Kembang Kuning gitu lah Pak. Kayak Surabaya itu Kembang Kuning. Makanya saya nggak tahu. Ya. Sekarang ya. Kayak kayak Bluetooth tuh. Iya, Bluetooth. Suaranya ada antennya. Jadi kabel akeh Pak, kabel gak kelihatan akeh. Makanya musola niku. Di Manyar. Itu sebetulnya sudah layak jadi masjid tapi tetap tulis musola. Iya, sholatnya itu ya tetap di tempat masing-masing. Adanya itu satu. Tarhimnya itu juga satu. Assalatu wassalamu alaik atau qiraahnya. Iya. Satu dari Masjid Manyar itu, banyak KUA itu. Atau di desa itu mungkin desanya luas. Nah, itu ya satu. Jadi makanya ada masjid jami'nya. Ya, mungkin enggak dewe-dewe. Iya, berarti ngertian. Link. Ya kan kalau kita, ya. Karena kita masih kan di sini banyak masjid besar-besar. Turun di mungkin ini apa ya mungkin diatur lagi sesuai wilayah. Kalau dari Pak Menteri Yakut itu Gus Yakut itu kan secara nasional berdasarkan komunitas di situ, ya, tambah perumahan, wis macam-macam. Tapi kalau desa ya desa atau tambah kecamatan. Sing rumah itu di daerah perumahan. Iya itu yang udah dijaga. Kalau di desa itu semua sudah satu suara banter hilang di tengah alam. Kalau di sini enggak, mantul bising. Mantul ya bising. Kena tembok mantul, itu memantulkan suara. Iya. Bukan menyerap, bukan. Kalau nyerap itu biasanya bedakan suara di sini. Saya apa? Gak pakai pengeras ini banternya kayak itu memantulkan ini. Dinding ini memantulkan. Gak pakai pengeras sudah. Kalau ini dikasih karpet, suara saya akan diserap. Seperti di gedung bioskop. Iya. Nah, suaranya akan diserap. Jadi kedengaran dengan jelas. Ini kan suara saya gaung ini. Iya. Gaung. Mantul. Gak pakai pengerasnya kayak gini, apalagi pakai pengeras. Ada egonya. Iya. Egonya itu mantul itu. Pernah belajar fisika. Iya. Nah, itu ini. Jadi mereka sudah dipelajari dengan itu. Dipelajari, ditaruh nasihat. Saya kemarin di Bunga, ya ngasih gitu juga di masjid apa ada di Bunga itu. Ya ada yang protes. Ya sudah. Saya kan penyuluh ya tak sului. Jadi penerang. Penyuluh kayak gitu kan bawa obor, nerangi lagi. Ya, tanpa harus memihak sana sini, memang keadaannya kan harus bisa mana benar. Nah, kalau itu sampai ini itu sudah ada nafsu. Nah, termakan oleh isu. Kita terjebak oleh informasi yang sumbernya enggak jelas. Itu penting. Hanya gara-gara ini loh Pak, gara-gara ini. Semua masuk nih. Jadi kita harus apa? Kan ayatnya apa? Ayatnya itu surat Al-Hujurat. Ketika ada informasi harus kita teliti, harus tabayun. Nah, kita kan enggak.
Kita harus punya kemampuan menelusuri. Iya. Gitu. Apa individu kan orang. Wah, sudah dari mana-mana, udah berapa ribu orang, berapa juta orang. Itu orang sudah nggak jelas gitu. Sudah nggak jelas. Kalaupun informasi itu bermanfaat, mau nge-share belum tentu ketika di-share. Itu karena perasaan jenengan harus punya preferensi ukurannya itu ukuran kebenaran. Jadi nelusuri itu berat gitu. Iya. Berat. Ada ilmunya itu. Pas-pasan. Apalagi misalkan ya, ini TikTok, TikTok sumbernya. Ini apa yang berlembaga ini kompas.com. Ya walaupun dia itu sebagai lembaga atau apa namanya itu. Apa itu apa namanya? Lembaga badan atau badan sangat apa ya? Namanya pemberitaan itu Pak gini Pak. Namanya pemberitaan itu kan yang dicari apa? Rating. Kan gitu. Banyak pembacanya. Iya. Itu kan. Ya berarti kan yang dijual kan yang jelek. Nah, wartawan itu payu kalau beritanya kios. Bikin gaduh. Nah, kita harus ngerti itu. Wah, itu paling enak ya sudah. Kita belajar apa? Apa ini akan menjadi konsumsi kita? Berita itu. Apa akan menjadi konsumsi kita? Enggak. Kita ini lebih rusak, Pak. Akan terbangun di sini mengikuti alur pesan berita itu. Itu rusak kita ini. Akal kita jadi rusak. Yang dijual itu. Padahal di sana itu disembunyikan kan? Kalau berita. Iya. Beritanya jujur-jujuran. Ini kalau media lewat itu, ya media ya WA, ya internet, ya apa nih? Instagram, IG, itu punya pesan ya. Kita nggak menyadari. Ini saya pakai ilmu hadis ya, mempelajari itu. Pakai ilmu hadis itu kan ada hadasana terus an itu dari sampai ketemu sama Rasulullah kan itu. Baru kemudian hadisnya matan namanya. Nah kita nulis ini kita apa? Ini. Oh toko Pak Rudi. Toko Rudi itu toko siapa? Bukan itu maksudnya. Itu matan namanya. Itu telusur. Toko siapa? Wah ujung-ujungnya toko akhirnya ujung-ujungnya toko kompas.com. Nah sekarang kompas.com ini dari mana? Nah, ini sudah karena sudah lembaga. Ini masuk berita apa? Pemberitaannya gimana ini? Sering apa? Sering kios-kios atau sering gimana? Kan kalau sudah media itu kan apa? Rating itu kan keuntungannya kan situ, banyak membaca. Kan situ. Nah, kita tuh ya Allah, urip itu loh. Juga kan mau berita, mau iki pokok ada nilainya. 1 huruf 10 pahala. Itu tapi sama dijegal sama setan dengan kakinya sama berat melangkah. Tapi harus berjuang gitu. Berjuang itulah jenengan termasuk saya hidup di zaman zaman sekarang ini zamannya ya mungkin wae spar anjir Kita kan apa ya? Tadi kan ada fase ke apa? Iya. Sudah fase terakhir. Iya, masih ya nggak tahu. Malah itu kan orang semuanya kan begini. Jadi kiamat itu kayak wah dekat. Ya kita memandang dekat ya nggak serampangan juga. Walaupun apa 500.000 tahun ya sudah dekat. Hitungannya dunia itu pendek. Walaupun 1 miliar tahun itu pendek. Hitungannya. Ketimbang besok. Fase
Rasul itu. Yang menentukan itu kan kayak Ya, Nabi Isa ke Rasulullah itu jaraknya 500 tahun. itu fase apa? Iya. Fase pertama atau fase apa nih? Ya ini berat ini. Masa sudah Nabi Isa berat itu. Berat. Jaraknya tuh panjang sekali. Nabi-nabi itu banyak yang sejaman. Banyak sejaman. Tapi ketika Rasul meninggal, nanti ada nabi yang diangkat oleh Allah itu. Diangkat nabi. Tapi Saya bukan kan Rasul. begitu Bukan dari Rasul, maksudnya dari Nabi Muhammad ke sahabatnya kan sudah itu kan masa-masa masih tenang, begitu Rasul meninggal sudah ini goncang, maksudnya fitnah sana sini dengan ini. Iya. Itu sudah fase terakhir ya. Umat terakhir. Iya, iya. Tapi dari situ ke Rasulullah kan bilangnya kan gini, kan dekat. Nah, dari Rasulullah sampai sekarang sudah 1500 tahun lebih. Nah, ini ke kiamat ya nggak tahu. Kiamat itu rahasia. Belum nggak dibocorkan oleh Allah itu. Itu rahasia Allah. Jadi kita imani saja, diimani terus kita itu nonton diri. Jadi kan ikut-ikut media sehingga kena itu sama menceburkan diri ke dalam nggak ada manfaatnya. Ya, karena itu walasar Iya, rugi sebenarnya. Masuk ke sana itu rugi. Gak ada apa-apa. Jadi saya enak, ini untuk sudah jadi kalau ini enak punya sesuatu. Nah, saya itu untuk buat hari Sabtu itu uangnya karena saya harus berkorban. Itu saya korbankan. Saya itu 1 bulan sekali saya punya guru. Itu. Jadi saya ngaji 1 bulan sekali itu. sama maksudnya untuk Iya, ya kalau bisa ngajar ya tetap saya perlu ngaji juga, perlu diperdalam oleh yang lebih dukur mana. Gitu. Saya punya guru di pesantren. Jadi ketemunya itu sebulan sekali. Bulan sekali. Iya. Surabaya. Jakarta. Pak. Jakarta Mas. Jakarta. Jadi sebulan sekali saya ketemu ngaji al-hikam. Ngaji itu tasawuf. Al-Hikam itu bukan buyayanya Bukan itu, ada kitab al-hikam itu. ada sendiri saja. Iya, namanya kitab itu tinggi sekali. Siapa yang mengarangnya dari apa Silah? Yang penulisnya Ibnu Athaillah. Orang dahulu, ulama dahulu. Nah, itu. Membaca. Saya sering dengar Al-Hikam, cuma Bukan, nggak tahu. bukan itu ya? Bukan. Itu nama kitab. Al-Hikam itu nama kitab. Sana itu apa ya? Ya noto batin. Berarti kebatinan gitu. Batin bukan kebatinan. Noto hati, nafsu. Gitu-gitu ya caranya. Ya kalau saya ngomong itu, jenengan ya kalau jenengan itu apa ya, berbuat salah ke orang sudah tahu nggak akan melakukan, kenapa itu dosa? Cari nafsu nih, awas kok tajak sholat, tak makan sholat, apa yang mesti ngikut, tapi di sholat sana dibudai mana, jadi jebakan. Mereka no yang tulisannya sholat pakai kaos tulisannya kejebak sudah sama nafsunya dewe pinter itu ada di Al-Hikam. Berarti jual Ceru mah kadang saya nggak paham loh, nunggu sebulan baru paham saya. Berarti itu yang nulis berarti wah dukur ilmunya dukur. Jadi kayak ini maksudnya harus sekali. Ini nafsu kejahatan nafsu itu luar biasa. Nah kita itu coba ngomongin umum, wah itu skep itu. Oh iya akan ngomongin. Tapi mereka terasa tanpa sadar ada. Iya ada dong. Kleset. Pasti gitu. Pinter nafsu itu. Ada setan gitu. Jadi nafsu itu nggak pernah kalau kita itu hanya di sini toh.
Bisi itu. setan bisi itu. Tapi manjur. Nah, sing bisi kok ya nafsu itu. Nafsu itu diajak apa repot, diajak susah-susah, kon ngaji, kon itu gak belum. Gak mau diajak yang makanya apa maunya itu apa sing enak-enak. Enak. Gak bergerak. Itu gak mau berjuang. Karena kita ya nanti ya apa terus amal kita kok opo ketika ada peluang ibadah gitu kan ya kan apa mau sumbangan apa divisi gitu jangan tutup lawang saya gak reni sedang berkomunikasi di dalam jumlah Itunya saja. ya Allah. Ya itu kan rata-rata di keseharian kita kan. Iya, itu dikupas di sana. Ya kadang-kadang tak florkan sini. Terlalu jeruk kadang ya saya turun ya. Kadang saya nyantol enggak. Ini kan kadang-kadang kan pro dan kontra kayak orang-orang pengaman atau orang-orang apa itu bisa di traffic light gitu kan masing-masing orang beda-beda. Ada yang nyawa, ada yang ngasih, ada yang enggak, ada yang macam-macam. Kita ngomongnya antara hakikat dengan syariat ya beda. Iya. Syariat sendiri kan melarang orang meminta-minta itu. Makanya ya kita lihat secara syariat. Karena itu sudah jadi pekerjaan itu kan tidak boleh. Di satu sisi ada berita kita nggak boleh pelit. Iya. Nanti kan pelit itu kan jadi karakter nanti kan wah ini nanti jeruan nanti itu. Nanti kan Ya itu nanti ya sebenarnya sekedapnya. Mungkin kalau dia transliterasi nggak boleh transliterasi. Makanya kan ada pemerintah, ada peraturan, ada peraturan itu kan di apa? Satpol PP sana. Iya, kalau itu kan benar itu. Kalau saya kan jelas pasti mereka ditangkap, dibimbing, ya dikasih dana, tidak seperti itu. Itu ya apa itu? Ya kadang kita diteliti ya mereka pancen kok digawe gawe kerjaan. Iya kerjaan. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang kadang-kadang nyampar, kadang-kadang. Saya ya kadang saya buntuti kok. Mudah kadang diantar, kadang bagus ya, bagus. Kan di dunia. Ngomong aku mandek kan, saya tak masih. Yang kadang mereka, aduh, kok diterang ini kok mendi. Kadang mau lamongan kadang-kadang, mau kono. Jadi tugasnya di desa ini, terutama perkotaan rumah. Itu ada misi. Saya apa nih, Bu? Kadang-kadang. Saya foto ya, karena gak gelem kok. Saya sudah hafal yang nanti gini tuh Pak. Orang bisa makan kucing itu. Dia yang ngasih. Itu masuk daftar itu. Dimasukkan daftar. Ini orang selalu ngasih. Parah. Oh, kayak langganan ya? Iya. Ya kadang-kadang digilir. Iya. Hari ini rumah yang ini kasih tahu sama temannya. Sudah dicetak. Nanti yang tawaran Iya, kadang di drop. Itu kalau nggak diteliti ya nggak tahu. Oh, iya. Oh ganti. Saya hafal aja. Karena rumah di pinggir jalan. Ya, saya juga nanti ya sudah ada 1000 apa sih. Nah, kita lihat di satu sisi kenapa ya jaga kita ya nggak pelit. Ya kalau juga sudah kota ya kurang pas itu. Tetap kita nggak nolak gitu di barangnya. Saya dulu pernah itu. Ayo, nanti kamu tak kasih uang sekian cuci mobil. Kagel banget. Terus cuci kan. Dulu saya kan mobil motor. Iya. Ngerawat no. Ya kerjanya kan jauh. Jadi saya gara-gara dimarahi. Kan nggak bisa galak sudah laki-laki sudah
sudah tak biarin dilatih aja itu akhirnya rusak lah karena nggak tahu juga Iya. masa nggak bisa Iya, suak ya. akhirnya saya harus mau nggak mau harus belajar ya kadang tak bawa ke Surabaya itu tak bawa belajar ya ada itu ya belajar mungkin meninggal sudah ngurusin saya sudah nggak ngurusin itu sudah ya gitu lama 1 tahun sampai apa row rawat mobil harus pegel pegel rawat mobil pegel ngelewat bannya nervis biring center ganti ban nervis biasanya nervis kebiasaan dengan arena waduh bapak harus tahu waduh tak iso dengan arena mana wis golek-golek sing ya biasa golek bocor tapi ya wis itu arena lah mahal tahun itu ya kayak nanti itu langsung jadi rutin itu lah tapi saya enak itu lah ya pernah saya mundur tuh nubruk ya saya terkisah ya tak agak pecah lampu lem stop lemnya itu dah ya tak ganti pak iya tak ganti ya pakai uang sendiri lampu dia ngono-ngono mahal itu kuning ya kutunya asli ya arena pesan arena iya mahal kok di situ ori kabeh iya akhirnya saya belajar apa ya saya belajar itu kayak begitu ya ngeterno meroto nganjuk nang ya tak pakai sim tapi lek nomor itu waduh luar kota ya sering ke Surabaya ke Kabupaten anak visita gak ana operasi padahal ya padahal ya nunggu pos gitu ya di Surabaya 3 kali saya kena markai ya biasa Surabaya markai ya ngerti ya ini akhirnya saya pas buat SIM itu ya sudah langsung bisa lah banyak wis nyekel suwe ya itu nyekel SIM ya tenang gitu wis nyekel SIM enggak gitu ngerti ya pinjam market iya panjenengan diawasi terus diincar ya tambah di pahlawan Surabaya ya pernah kena gitu saya panjenengan gawe istilahnya apa lahan basah lahan basah jadi kita punya tugas kita jadi khalifah peran kita punya peran jadi sama naik peran khalifah itu kak pemimpin kok jadi khilafah yang ada itu nanti jadi jangan jadi suami itu khalifah ngurusi keluarga ngurusi istri anak di situ juga ngurusi apa lagi hubungan dengan tetangga itu terus itu kalau jenengan jadi kepala desa wah tambah aneh jadi kan dulu di organisasi wah tambah aneh kata si bapak seperti BEM itu di mahasiswa ngurusi apa saja itu BEM ya. Badan apa itu BEM itu badan saya juga pernah dulu iya kan apa badan belajar itu mahasiswa iya kegiatan program apalah macam-macam di luar kampus juga ngurusi dia enggak iya hanya di kampus
Tapi kalau keluar kampus itu biasanya demo karena ada kebijakan ceng. Nah itu gitu. Badan eksekutif mahasiswa. Jadi ya pelaksana kegiatan kemahasiswaan. Tapi perjurusan ada gitu ya? Perjurusan BEM fakultas ada BEM kampus. Oh iya. Presiden. Iya presiden. Sama lah kan ngurusin negara pak. Iya. Itu di tingkat mahasiswa. Nah, kalau di tingkat dosennya ya ada rektornya, itu sudah ngurusin kampusnya. Jadi bikin kegiatan-kegiatan supaya ya kecil-kecilan, politik kecil-kecilan. Iya, politik kecil-kecilan. Iya. Nah, jadi itu yang terlatih. Nanti ketika lulus, ya bisa berpolitik yang sesungguhnya. Iya. Politik sesungguhnya. Nah, organisasinya ya macam-macam, ada PMI, ada saya dulu ikutnya di PMI. Ada apa lagi yang di Muhammadiyah itu banyak itu sampai HTI pun masuk itu ya banyak organisasi itu ya ada manfaatnya kalau kita pinter itu ya, ketika nanti rata-rata jadi orang katanya itu. Jadi dia punya megang apa ketika di luar itu. Jadi dia aktivis atau jadi penulis. Iya. Jadi dosennya nggak dosen biasa. Kayaknya kalau organisasi. Jadi mulai pusing saya tuh. Saya kok diminta ini. Saya tadi kok murah-murah aku sudah ketua penyuluh. Konding, itu ternyata diminta oleh kepala terus saya minta itu tadi ya saya itu banjirnya kan padahal ketuanya dulu kan ya ketua muslimat kecamatan Manyar itu ya saya buat itu aja ya itu buat kendaraan ngabdi ngurusi masyarakat itu pakai kendaraan saja kendaraan nggak ada gajinya pak nggak ada kalau di yang dari Depak kan ada honornya relawan saya itu relawan saya bukan PNS diminta jadi pengurus Masjid Agung ya ilmu cuma kalau rapat itu ya sambil ada rapat tingkat pengurus kan ada harian pengurus itu ketika ada masalah biasanya itu ada kegiatan ini gede pengurus itu rapat ini di sana ini kan tak ada gaji ya. Iya. Ya. Tidak apa-apa bisa diteruskan itu. Iya. Ada ayat yang bagus tadi saya lihat itu. Bisa diulangi lagi tidak apa-apa. Ini adalah saudara juga. Ya, kita ajukan dulu. Kita teruskan besok. Mudah-mudahan yang sakit amin. Kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian. Allahumma rahmna Allahumma akrimna bi karamil Qur'an.
Oh, iya.